Lebih gede dari Badar. Ma baina raqibin wa rajil. Ini 450 mix nih, campuran antara yang jalan kaki sama yang punya kendaraan. Karena kita ketahui posisi kaum muslimin saat itu di Madinah, 3 tahun pertama Rasulullah SAW tinggal di Madinah, sebagian besarnya itu belum memiliki kendaraan untuk berperang. Ada yang orang Mekah datang ke Madinah cuma bawa baju yang dia pakai. Makanya waktu peristiwa di Madinah itu, ketika kita membahas hijrah, di antara hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah al-mu'akhah bainal muhajirin wal ansor, mempersaudarakan antara bangsa muhajirin, antara kaum muhajirin dengan ansor. Karena tahu orang-orang ansor ini sebagai orang-orang muhajirin ini sebagai apa? Sebagiannya ada yang orang muhajirin, sebagiannya ada yang tidak memiliki apa-apa, makanya dipersaudarakan oleh Rasulullah. Nah, 450 pasukan ini ada yang memiliki kendaraan, ada yang tidak memiliki kendaraan. Wastakhlafa 'alal Madinati Utsman bin Affan. Ketika Rasulullah pergi berjihad bersama 450 pasukannya, seperti biasa Rasulullah menunjuk seseorang yang akan menjadi penanggung jawab kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan pada kesempatan kali ini yang ditunjuk adalah Utsman bin Affan. Dan ini penting, Pak. Pesan juga buat kita. Dan ini diantara sunnahnya dalam bersafar itu. Di antara sunnah dalam safar ya, kita keluar dikit nih temanya dari tema kisah kita. Yang pertama, kalau kita melakukan safar minimal berdua, maka di antara dua orang itu harus menunjuk siapa pimpinan perjalanan, siapa yang bukan pimpinan. Misalnya bapak pergi sama istri, ya itu sih kagak usah pakai ditanya. Yang bertanggung jawab dalam perjalanan itu adalah suami. Kalau bertiga sama anak berarti amirus safar, bahasanya begitu dalam hadis. Amirus safar. Falyu'ammir ahadukum. Jadi sejak dari perjalanan itu harus ditunjuk dari 3 orang itu atau 2 orang itu siapa, kecuali sendirian. Kalau sendiri berarti dia amirun ala nafsihi, dia yang bertanggung jawab atas diri. Ini gunanya apa, Pak? Contoh, kalau safar dari Selipi berangkat ke Lembang, berangkatnya pagi jam 9, nyampe Bandung jam 1, ketemu zuhur. Karena udah musafir, jaraknya jarak musafir, kata siapa? Kata pimpinan perjalanan bilang, para jamaah tolong disiapin, kita akan sholat zuhur di jamak takdim dengan asar, plus jamaknya jamak qasar. Zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Kalau pemimpinnya pinter, kebijakannya pinter. Pemimpinnya cerdas, kebijakannya cerdas. Tapi kalau pemimpinnya nggak tahu apa-apa, polos, ditanya nih sama jamaahnya nih, sama rombongannya, Pak, nih kita mau jamaah apa mau gimana? Oh nggak usah, kita jangan sampai kehilangan pahala. Zuhur tetap zuhur, asar tetap asar. Zuhur 4 rakaat, asar 4. Iya benar juga nih orang, pikirannya benar. Tapi dalam konteks fikihnya tepat apa enggak? Tidak. Ini akibat pemimpin yang salah pilih. Makanya ketika safar ini cari pemimpin yang ngerti, tahu tentang fikihnya, tahu tentang agama, yang setidaknya yang mendekat-dekati deh. Kalau 3-3-nya on semua, ya cari deh yang paling mendingan onnya gitu, ya kan? Yang paling cerdas dikit gitu, yang paling enak dikit. Begitu juga perjalanan nih sama keluarga, ini harus menunjuk satu pimpinan. Nggak mesti supirnya, enggak. Yang kedua, sunnah dalam safar itu adalah berwasiat. Berwasiat. Yang ditinggalin berwasiat untuk takwa kepada yang musafir juga berwasiat. Selain takwa, misalnya nih bapak mau pergi nih ke Kalimantan, ngeliatin rumah di IKN, ya mohon maaf tuh di lemari ada uang 100 juta. Entah kalau emang bapak nggak ada umur itu uang pakai aja nggak apa-apa dah. Tuh ATM ada 2 biji di lemari, 1 mandiri, 1
BNI pinnya inget-inget nih 1 2 3 4 5 6 dah, ada 6 biji kan. Yang satu mandiri depositnya cuma 150.000. Kata anak udah nggak usah ditinggalin nomor pinnya, ngapain ditinggalin. Itu wasiat Pak. Termasuk apa? Hutang piutang. Dia mau pergi ke IKN kan katanya mau pindah nih, nggak tahu nih, tadi hari ini katanya di berita udah room tour rumahnya ASN yang akan digunakan di IKN. Ya mudah-mudahan sih pada betah. Ya kan, ya saya sih berharap mau ibu kota mau pindah terserah, kagak apa-apa. Yang penting kos-kosan saya sama kontrakan saya kagak kosong, udah gitu aja dah. Ya, mau gimana kita terserah deh tuh. Mau pindah ibu kota terserah, yang penting kos-kosan saya sebagai orang Betawi kagak kosong, udah gitu-gitu ceritanya dah. Diatur aja dah. Kita minta sama Allah supaya Allah yang ngatur. Ya, yang kedua nih, wasiat. Orang tua juga begitu, pergi umroh, wasiat. Dari mulai hal-hal yang sifatnya ukhrawi sampai yang duniawi. Tanggal 10 iuran BPJS jangan lupa. Tanggal 11 iuran sampah jangan lupa. Itu kasih tahu Pak anaknya Pak. Pergi 9 hari kan lumayan. Kalau ketemu tanggal-tanggal tagihan anaknya kagak kaget. Tapi selain pesenin, tinggalin juga duitnya. Lah iuran ntar iuran dia kagak ditinggalin duit. Anaknya puyeng gimana cara bayarnya. Listrik token udah bunyi kagak ditinggalin duit, pusing deh. Ya. Yang ketiga, di antara adabus safar, adabnya musafir itu tazawwad. Dia harus berbekal. Selain bekal dengan takwa juga dia bekal. Duit, perjalanan. Bukan tawakal tuh namanya. Udah ntar besok kagak ketemu masjid. Terus juga minta sama pengurus masjid dikasih bensin. Enggak, itu bukan tawakal namanya. Itu tawakul, bukan tawakal tapi tawakul. Ya. Nah ini sama nih. Dan yang keempat tuh, musafir juga kalau keluarga pergi, selama ayah dan ibu pergi umroh, yang ditunjuk sebagai kepala rumah tangga adalah abang nomor 1. Nah itu harus dipesenin tuh. Abang yang diingetin, tugas nutup gerbang, gebok gerbang, pagi-pagi bangunin sholat subuh. Itu istikhlaf al-musafir. Jadi si musafir itu istikhlaf. Istakhlafa man ya'ummuhu man ya'taminuhu minal amr, yang diberikan amanah dari perkara tempat dia tinggal. Ya kan, kalau lurah aja nih kan, lurah pergi umroh 9 hari, masa dia kagak merintahin wakil lurah kan. Lurah diingetin nih wakilnya, saya pergi umroh Pak 9 hari plus 2 hari cuti untuk istirahat, berarti berapa? 11 hari. Tolong Pak, selama 11 hari ini segala bentuk kebijakan dan administrasi kami serahkan kepada Bapak wakil lurah. Kemudian, nah ini singkat cerita nih. Perjalanan ini ternyata perangnya nggak sesuai dengan harapan, nggak segitu mengerikannya. Wahia athna'ut tariq qubidu ala rajulin yuqalu lahu Jubbar atau Jubar min bani Tha'labah. Fa'adkhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'udkhila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fada'ahu ila al-Islam fa aslam. Ketika perang belum pecah, para sahabat perang belum pecah udah nangkep satu orang dari Bani Tha'labah, namanya Jubar. Namanya Jubar. Dibawa nih orang ke hadapan Rasulullah SAW, kemudian ditawarin dulu nih hikmahnya Rasulullah Pak. Hikmahnya Rasulullah. Kita kalau lagi mau merubah orang itu yang ahli maksiat, apalagi yang bukan ahli maksiat atau yang berbeda agama, sabar dulu, pelan-pelan. Jangan main dihantem aja, jangan. Ajak dia pada kebaikan. Besok diajak janji ngaji di Al-Manar hari Ahad subuh. Hari Senin malam Selasa ya? Ada ya? Senin malam Selasa, Rebo malam Kamis, diajak Pak. Kalau dia malu karena banyak tatonya, beliin koko yang lengan panjang. Diajak, kita jemput dulu. Kadang modal dulu. Kalau merubah orang itu harus modal. Rasulullah juga sama. Di antara ciri-ciri dakwahnya Rasulullah adalah ketika mengajak seseorang pada kebaikan itu, Rasulullah ngajak dulu. Baru kalau dia menolak diterapkan tuh. Kalau Anda menolak, maka Anda akan mendapatkan konsekuensi seperti ini. Jadi begitu. Fadammahu ila Bilal. Kemudian dia diserahkan kepada sahabat Bilal, pasukannya Bilal.
wa shara dalilan li jaisyil muslimina ila ardil adu. Akhirnya nih orang yang tadinya musuh kaum muslimin akhirnya masuk Islam. Akhirnya ngapain? Jadi penunjuk jalan bagi kaum muslimin. Wa tafarraqal a'da'u fi ru'usil jibali hina sami'u biqudumi jaisyil Madinah. Nah ini nih saya katakan nih, perangnya anti klimaks. Belum terjadi pertumpahan darah, yang ada pasukan musuh sudah kocar kacir. Ternyata mereka nggak ekspektasi, Pak. Di luar ekspektasi mereka, yang datang ternyata lebih banyak dari mereka, 450, Pak. 450. Amman Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad wasala bi jaishihi ila makani tajammu'ihim. Padahal Rasulullah udah sampai tuh ke tempat kumpulnya siapa? Kumpulnya para musuh. Wa huwal ma'ul musamma bi dhi amrin. Ada satu daerah yang di situ ada sumurnya namanya Dhi Amrin. Fa aqama hunaka sifran kulluhu min sanati ats-tsalitsa min al-hijrah aw qariban min dzalik liyash'ur al-a'rabu biquwwatil muslimin. Itu akhirnya Rasulullah bikin camp di situ. Jaraknya dekat, Pak, dengan musuh. Dan beliau bersama para sahabat bermalam, dalam riwayat itu beberapa hari di situ. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengirimkan pesan kepada para musuh bahwasanya kaum muslimin tidak main-main. Kaum muslimin tidak main-main. Akhirnya apa? Wa yastawliya alaihim ar-ra'bu war-rahbah thumma raja'a ila al-Madinah. Akhirnya apa? Setelah mereka enggak berbuat apa-apa, Rasulullah pulang. Dan akhirnya perang ini terjadi tanpa adanya pertumpahan darah. Tetapi disebut perang. Kan perang ada yang begitu. Nggak mesti harus gempar-gempur dulu. Tapi kalau udah nyerah, musuh udah mengibarkan bendera putih, berarti ya selesai. Ini peristiwa yang pertama. Yang kedua, malam ini kita membahas tentang terbunuhnya Ka'ab bin Al-Ashraf. Ini Ka'ab bin Al-Ashraf ini kalau bahasa kita dedengkotnya Yahudi, Pak. Salah satu di antara dedengkot Yahudi yang tinggal di sekitar Al-Madinah Al-Munawwarah. Dikatakan oleh muallif di sini, qala al-muallif rahimahullah, kana Ka'ab bin Ashraf min ashaddil yahudi hanqan 'ala al-islami wal muslimin wa idha'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tadhahuran bid-da'wati ila harbih. Di antara tokoh-tokoh Yahudi di Madinah yang sangat benci dengan Rasulullah dan kepada kaum muslimin, bahkan sering menyakiti Rasulullah dengan lidahnya, bikin syair. Kalau zaman sekarang tuh orang-orang munafikun zaman sekarang, cara menyakiti ulama dan menyakiti Islam itu dengan buat film, buat film, mencela agama, mencela ulama. Sekarang naudzubillah min dzalik, Pak. Kalau dulu film itu ketika diproduksi, terkadang sebelum tayang itu harus melewati badan sensor film, lembaga sensor film. Lembaga sensor film namanya. Sekarang semenjak ada aplikasi film tuh, bahkan saya makin kesini ngerasa kok saya kurang intens dengan dunia sepak bola ya. Saya paling ngikutin Persija lewat Instagram doang. Kalau dulu kalau ada pertandingan tuh saya tonton, tapi sekarang makin ribet. Kalau mau nonton harus bahasanya apa tuh? Subscribe. Paket yang platinum, gold. Apa tuh? Iya kan? Mau nonton aja ribet. Emang ini udah ayahnya kagak nonton dah, enggak usah nonton dah. Ayah kagak nonton. Nah, ini juga sama nih. Dengan adanya aplikasi-aplikasi sekarang itu, mohon maaf, saya pernah membaca salah satu ulasan salah seorang penulis Islam itu di Indonesia, sangat menyayangkan, Pak. Ternyata pada aplikasi-aplikasi itu ada film yang memang tidak melalui sensor dari lembaga sensor Indonesia. Akhirnya filmnya isinya brutal, kacau semua. Filmnya udah kagak beres.
Kadang judulnya juga udah mengundang syubhat. Kita yang kadang punya aplikasi itu di handphone kita karena tujuannya lain. Misalnya nih, saya kan seneng tuh nonton badminton. Kalau lagi ada turnamen badminton saya demen tuh. Tapi gara-gara harus nontonnya lewat salah satu aplikasi harus punya tuh. Ntar tuh aplikasi kan udah selesai nonton kita kagak install lagi tuh. Akhirnya nongol iklan kayak gitu. Allahul musta'an. Jadi emang tujuannya supaya masuk dan merebak. Ya pilihan terakhir satu-satunya apa? Ya udah kagak usah nonton gitu-gituan. Akhirnya kita harus berpikir ulang tentang kesibukan kita di dunia. Jangan sampai makin tua kesibukan kita makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya. Ini Ka'ab bin al-Ashraf ini paling berani, Pak. Kalau bikin syair itu. Dan dalam riwayat beliau ini sebenarnya bukan penyair, bukan beliau nih. Dia ini sebenarnya bukan penyair. Tapi punya duit untuk membeli atau request para penyair supaya membuatkan syair-syair yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tadhahuran bid-da'wati ila harbihi, dan secara terang-terangan menyatakan berperang dengan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana min qabilati Tay. Siapa namanya nih? Ka'ab bin Ashraf ini dari kabilah Tay. Min Bani Nabhan wa ummuhu min Bani Nadir. Bapaknya Yahudi, emaknya Yahudi dari Bani Nadir. Wa kana ghaniyan. Nih, bentar Pak. Tanda-tandanya nih, ciri-cirinya Ka'ab bin Ashraf apa? Yang pertama, kaya. Ghaniyan. Mutrifan, kaya yang kebangetan. Bahasa kita begini nih. Kan istilah kita dengar kan ada istilah mubazir. Mubazir paham ya? Mubazir ya? Itu kan udah hampir jadi bahasa Indonesia yang baku tuh, mubazir. Kalau Bapak taunya mubazir apa, Pak? Mubazir itu kalau ada sesuatu di apa kelebihan kan gitu ya, mubazir ya. Akhirnya nggak kemakan. Misalnya nih, kita makan beli sate. Sebenarnya kuatnya cuma makan 6 tusuk, tapi belinya 10. Kan kudunya tuh yang 4 kita bagi itu orang. Atau enggak kita makan 5 deh, setengah porsi. Bilang sama abangnya, bang saya beli 1 porsi tapi bagi 2, yang setengahnya bagi teman saya tuh. Ini orang namanya tahu porsi di dirinya. Tapi ada orang yang udah tahu porsinya sedikit, tapi dia tetap beli banyak, Pak. Akhirnya apa? Makanan yang dia beli itu akhirnya tidak habis dan akhirnya sisa dan kemudian dibuang. Itu namanya mubazir. Nah, di atas mubazir ada satu sifat namanya tarof. Tarof. Kalau di Indonesia akhirnya jadi istilah taraf. Taraf kehidupan. Wallahu alam itu apakah ada hubungannya sama bahasa Arab apa enggak, saya nggak tahu dah. Tapi yang jelas dalam ilmu bahasa Arab itu at-tabdzir itu lebih ringan daripada at-taraf. Dalam bahasa Arab itu taraf Allah gunakan di dalam Al-Qur'an. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Kata Allah apa? Dalam surat Al-Isra. Tapi saya bukan Ustaz Adi Hidayat nih yang tahu ayat sekian letaknya kanan bawah. Saya cuma tahunya surat Al-Isra. Ayatnya juga saya kagak tahu. Cuma saya hafal. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan, kata Allah, kalau kami ingin memusnahkan satu negeri, amarna mutrafiha. Orang pertama yang akan kami gerakkan menjadi pemicu kehancuran itu siapa? Orang-orang kaya yang suka mubazir. Sekarang udah terjadi belum sekarang? Sekarang udah terjadi belum? Mobil, waduh, pada bahasanya pajak flexing. Kan gara-gara siapa tuh yang pejabat pajak tuh, anaknya kan flexing tuh, istrinya flexing, memamerkan kekayaan. Naudzubillah min dzalik. Itu menyakitkan, Pak. Kadang udah di YouTube-in, diviralin, pakai live, yang nonton orang miskin. Akhirnya nih orang miskin cita-citanya cuma semurah itu, Pak. Pengen jadi orang kaya. Pakai jam yang harganya 200
juta, bajunya, kaosnya aja, kaos oblongnya aja harganya 10 juta. Sendal jepitnya beli di merek tertentu harganya 7 juta. Ada gak gitu? Ada gak? Nggak, di YouTube sekarang ada gitu? Ada. Anak-anak itu udah keracunan tuh. Beli handphone, konten-konten kreatornya kadang udah tidak canggih, udah nggak pinter, nggak cerdas, cuma pengen nyari konten aja. Ini sekarang di Brazil lagi rame lagi nih. Ada orang tua demi konten, seorang ibu itu dia melakukan hubungan intim dengan anak laki-lakinya. Udah kehabisan akal sehatnya udah hilang. Nauzubillahi min dzalik. Ya Allah, ngeri Pak, dunia sekarang ngeri, luar biasa ngeri. Kita udah membentengi anak-anak kita, ini kayak begini-begini akhirnya menjadi sesuatu barang yang lumrah. Nauzubillahi min dzalik. Ini at-tabdzir dengan at-taraf beda. Di mana bedanya? Bedanya begini. Kalau tadi kita makan analogi contohnya adalah makan sate. Kalau kita beli 10 tusuk, kemudian kita habis 7 tusuk, sisanya berapa tusuk? 3 tusuk. Ini lebihnya kalau dikasih ke orang yang makan juga nggak kenyang. Itu namanya mubazir. Beli bolu nih segede gini nih. Di rumah cuma ada 2 orang. Dimakan tuh selama-lamanya, makan bolu paling tahan 3 hari. Makan potong. Nyisanya kalau dibagi ke satu keluarga kagak cukup, itu namanya tabdzir. Kenapa tarof itu lebih dahsyat? Karena lebihnya itu jangankan buat 1 orang, buat 2 orang. Ini saya kemarin cukup bagus nih, seneng nih saya. Ada satu iklan di radio El Sinta. Jadi saya kalau lagi naik mobil tuh radio favorit saya El Sinta. Seneng tuh, apalagi kalau lagi ada debat publik. Nah ini El Sinta nih ada satu iklan kemasyarakatan bagus Pak, tentang masalah kebiasaan buruk kita, yaitu kalau makan di restoran itu suka lebih. Akhirnya gengsi kalau bungkus. Makan nih sekeluarga nih, bukan restoran Padang ya. Kalau restoran Padang bungkus dihitung. Nah hati-hati nih, disajiin tunjang sama kepala kakap, kagak dimakan. Bungkus tuh Pak, ini Pak. kata yang orang restoran Padang girang dia. Alhamdulillah dibungkus pala kakap 200.000 dengan kikil 60.000. Kalau kita makan kayak di restoran Sunda tuh, ya kan? Kalau kita nggak habis, kangkung 1 porsi baru dimakan setengah, boleh nggak dibungkus? Boleh. Nasi 1 bakul kagak habis, boleh nggak dibungkus? Boleh kalau kita udah bayar. Nah sekarang di Indonesia tuh ada budaya kalau membungkus itu aib. Atau makan bersih aja, bersih nih piringnya tuh bersih, nggak ada nasi barang sedikit, kita bersihin pakai tangan gitu tuh. Kalau yang pakai tangan, kalau pakai sendok silahkan aja. Itu di El Sinta, padahal bukan pesan agama nih Pak, pesan kemasyarakatan. Bagus, anjuran. Jangan gengsi untuk membungkus, jangan gengsi untuk menghabiskan makanan, dan malulah kalau makanan itu Anda buang. Coba cari di El Sinta nih. Iklannya bagus tuh. Apa kata temennya, ini kan dialog 2 orang. Kamu bungkus aja, enggak ah. Kata temennya, bungkus aja, nanti di rumah diangetin bisa dimakan. Enggak, lagi pulang ngapain sih, kan malu, gengsi. Padahal itu, dari situ datanglah pesan dari Lembaga Konsumen Indonesia. Indonesia ini terbilang negara terbesar di dunia dalam urusan mubazir. 27 juta ton makanan sisa per tahunnya Pak. Di saat di belahan Nusantara ini ada orang yang susah makan. Makanya negeri ini kalau mau selesai, diantaranya adalah jangan gampang mubazir. Makan secukupnya aja, beli secukupnya. Yang kira-kira habis beli, kalau kagak habis jangan beli banyak-banyak. Ya kan? Ini mubazir Pak, liatin kalau pesta-pesta tuh, kalau acara di restoran tuh. Saya alhamdulillah udah sekian puluh tahun sama keluarga, kalau jalan gak habis bungkus bawa pulang, entar di rumah diangetin. Kalau yang basi pisahin, kalau yang sekiranya berpotensi basi pisahin, taruh di kulkas, besok angetin. 27 juta ton. Yang kedua nih, fenomena rumah kosong. Biasanya rumah induk nih, kalau orang tuanya udah meninggal tuh rumah sepi.
nggak ada yang mau nempatin. Yang satu di Serpong, yang satu di Bojonggede, yang satu di mana lagi Sentul. Anak orang tuanya ditinggalin. Rumah induk kagak ada yang nempatin. Kalaupun itu waris, segeralah jual. Kalaupun itu wasiat, segeralah tempati dan urus. Di dunia ini, bahkan di Indonesia, ada orang yang homeless, nggak punya tempat tinggal. Jangan sampai kita itu terhitung kufur nikmat. Saya dulu punya teman, Pak. Punya teman. Mohon maaf nih, orangnya kaya. Orang tuanya kaya, jujur aja kaya. Itu mobil di rumahnya 8, Pak. Tapi mohon maaf, 8 mobil yang dipakai cuma 2. Yang 6-nya ini mobil pajangan doang. Dan itu mohon maaf, mobil tua. Saya bilang nih, ini mobil kalau nggak dipakai, sayang. Ente kufur nikmat, latus alunna yauma idzin anin naim. Orang tuanya masih ada. Saya bilang, ente berani nggak ngomong bapak saya? Bu, saya omongin sini. Saya bilangin, orang tuanya suatu saat datang nih. Ada ketemu, saya bilang, Mbak, ini jual aja mobil. Bapak bakalan ditanya ini, oh sayang tuh Mercy tahun segini. Sayang nih Toyota tahun segini. Saya bilang, Bapak nggak make, cuma manasin doang. Nikmatnya kagak ada. Allah punya nikmat itu tujuannya bukan buat dipajang, dipakai. Bukan buat koleksi. Koleksi ini adalah gaya hidupnya orang-orang apa? Kolektor tuh, gaya-gaya orang taraf ini nih, mutrofiha. Punya cincin silakan, banyak cincin 10, pakai cincin, tapi jangan pakai semuanya. Terus 10 jari pakai cincin kagak. Maksudnya hari ini pakai cincin ini. Mana Bang Dona? Mana Bang Dona? Kayak tadi ada nongol dia udah kabur aja tuh orang. Iya, ntar kalau gamis biru, cincinnya biru, blue sapphire. Ntar kalau baju merah, celananya merah, apa namanya tuh, sarungnya merah, pakai marjan, gitu. Iya kan? Baju hijau pakai apa? Zamrud, gitu. Baca. Boleh Pak. Bahkan emas pun begitu. Kalau perempuan jangan ditimbun. Ini di rumah diemin aja. Pakai. Tapi kalau tidak digunakan, ini taraf, Pak. Dan ini Ka'ab bin Ashraf ini udah kaya taraf. Demennya berlebihan. Makan nih, cukup 1 kambing. Enggak, sama dia dibikin 3 kambing. Supaya apa? Supaya berlebihan. Yang ketiga, tanda-tandanya Ka'ab bin Ashraf apa? Ma'rufan bijamalihi fil Arab. Di antara orang-orang yang paling ganteng di seantero Arab dia nih. Ini darah-darah Arab nih Pak. Tapi dia keturunan Yahudi. Banyak. Jangan salah. Makanya kalau ada orang yang sekarang lagi masalah polemik Ba'alawi, dibilangnya keturunan Yahudi, jangan sembarangan, hati-hati. Ini lain. Di Yaman itu ada, Yaman Yahudi ada, Indonesia aja ada. Mana lagi? Maroko ada, Jazair ada, Bahrain ada, Saudi saya nggak tahu dah, belum pernah nongol soalnya. Aljazair banyak. Bahkan ada satu negara Eropa itu yang ternyata dia pengimpor orang Yahudi terbanyak. Slovakia sama apa tuh namanya? Saya lupa, Eropa Timur tuh, wallahu alam. Nah ini diantara banyak Pak. Dan ini orang Ka'ab bin Ashraf terkenal orang ganteng nih. Sya'iran min syu'ara'iha. Nah ini berarti mu'alif termasuk orang yang menisbatkan kalau Ka'ab bin Ashraf ini adalah ahli syair. Berbeda dengan riwayat yang kedua yang mengatakan dia ini bukan penyair tapi tukang beli syair. Wa kana hisnuhu fi syarqi janub al-Madinah. Dia punya base camp, tempat ngumpul. Syarq janub berarti bukan tenggara, barat, gharb, timur tenggara, selatan, janub, syarq, Asia Tenggara. Apa itu berarti janub syarq? Berarti barat daya ya. Barat dayanya Madinah. Khalfa diyar Bani Nadir. Tidak jauh dari perkampungan Bani Nadir. Ingat-ingat nih, ini adalah perkampungan ibunya. Walamma balaghahu awwala khabarin ala intisaril muslimin. Ketika pertama kali Ka'ab bin Ashraf mendengar berita kemenangan siapa? Kemenangannya kaum muslimin di perang Badar, apa coba nih? Dengarkan apa yang dia lakukan nih. Ini orang sebenarnya pengecut, nggak punya nyali perang, cuma punya duit doang, berani, ganteng. Tapi apa?
ketika kaum muslimin menang di perang Badar, dia mengatakan, ahaqqu hadza, serius Muhammad dan pasukannya bisa menang? Haula'i asyrafil Arab wa mulukin nas, sambil memuji bangsa Quraisy. Ka'ab mengatakan, mereka itu orang Quraisy adalah asyraful Arab, bangsa-bangsa mulianya orang Arab. Wa mulukin nas, dan raja-rajanya manusia. Wallahi in kana Muhammadun asaba haula'il qaum li batnil ardi khabarin min dhahriha, la batnil ardi khairun min dhahriha. Tetapi kalau seandainya Muhammad bisa menaklukkan orang-orang Quraisy, la batnil ardi khairun min dhahriha, itu kaum yang pernah ditaklukkan oleh Muhammad lebih baik tinggal di bawah bumi daripada di atas bumi. Artinya apa? Cemen. Lu cemen lu, pada lu kalah sama Muhammad, kata dia nih. Ini ngomongnya doang nih. Walamma ta'akkada ladaihil khabar in ba'atha aduwullahi yahju Rasulullah SAW. Nah ini nih. Setelah dia begitu, mulai dia bikin statement. Dia biayai para penyair-penyair untuk membuat syair. Zaman dulu begitu, Pak. Penyair itu salah satu di antara bentuk senjata yang suruh ngoceh, ngejelekin Rasulullah SAW. Di mana ngomongnya? Di pasar. Pasar lagi ramean nih, tiba-tiba dia duduk di atas meja, diri di atas meja ngomong. Dulu orang tertariknya dengan itu, sekarang orang tertariknya dengan apa? Twitter, Instagram, sosmed, Facebook. Akhirnya pada ngomong nih. Yang sekarang pembenci-pembenci Islam ngomongnya di mana? Di sosmed. Ngejelekin ulama, ngejelekin siapa? Ngejelekin agama. Dulu tuh ada seorang komedian tuh, siapa tuh namanya, yang dulu gabung sama Tretan Muslim tuh, yang orang Madura, Coki Pardede, sebutin aja namanya tuh. Itu kan orang lidahnya tuh kan jahat tuh sama Islam. Dan ini mohon maaf nih, mumpung ini ada YouTube ini, para pengurus-pengurus komika yang punya stand up komedi, tolonglah, kagak ada tuh istilah namanya dark joke tuh. Candaan gelap. Candaannya apa? Soal agama dicandain, soal syariat dicandain. Hati-hati nih, hati-hati. Nah ini orang dulu begitu. Ketika dia biasa meledek agama, nggak lama sumpah serapah orang tuh, bukan orang Islam doang, yang udah gedek sama candaannya dia. Dan yang herannya itu kadang yang dibercandain itu Islam doang. Akhirnya apa? Dia ketangkep dengan tuduhan kasus narkoba. Dan yang kedua, saat dijemput dia lagi nonton film porno. Dan film porno yang lagi dilihat bukan porno, Pak, bukan porno biasa, porno homoseksual. Na'udzubillah. Coba tuh. Dan ini bukan orang Islam dia, bukan. Tapi dia bergaul sama komika-komika muslim yang alhamdulillah sih sekarang katanya udah pada kagak kumpul tuh, udah males. Kenapa? Itu tadi. Emang itu aslus syarr, asal keburukan itu. Nah, ini Ashraf juga sama nih. Dari sinilah kemudian Rasulullah SAW mengatakan, siapa di antara kalian yang bisa membunuh Ka'ab bin Ashraf, maka dia adalah orang yang akan mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Rasulullah mengatakan, man li Ka'ab bin Ashraf fa innahu qad adza Allah wa rasulahu. Siapa yang mampu membunuh Ka'ab bin Ashraf, karena dia sesungguhnya telah menghina Allah dan Rasulnya. Berdirilah seorang yang bernama Muhammad bin Maslamah, sahabat Rasulullah yang bernama Muhammad bin Maslamah. Faqala ana ya Rasulullah, saya Rasulullah yang akan membunuh itu. Atuhibbu an aqtulah, apakah engkau suka, apakah engkau ingin aku membunuhnya dia? Kata Rasulullah, na'am. Dia sudah menyakiti siapa? Menyakiti Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qala fa'dhan li an aqula syai'an. Kata Muhammad bin Maslamah, kalau begitu Rasulullah, izinkan aku untuk mengatakan sesuatu. Qul, katakanlah, kata Rasulullah SAW. Fa'atahu Muhammad bin Maslamah faqala inna hadzal rajul qad sa'alna shadaqatan wa innahu qad annanna. Dulu saya pernah datang kepada orang ini untuk meminta sedekah, artinya jizyah. Sebenarnya ini orang dulu tunduk dan menjadi orang yang masuk dalam jizyah, kafir harbi. Qala Ka'abun wallahi la tamallunnahu. Ka'ab bin Ashraf mengatakan,
Anda ini cuma angan-angan aja, nggak bakalan saya bayar. Qala Muhammad bin Maslamah, fa inna qad ittaba'nahu fala nuhibbu an nad'ahu hatta nanzura ila ayyi shay'in yasiru sya'nuhu wa qad aradna an taslifana wasqan aw wasqaini. Dan kami menunggu-nunggu kapan bisa membunuh orang ini, karena memang dengan tajabur nih, dengan sombongnya menolak untuk membayar jizyah. Singkat cerita, akhirnya Rasulullah SAW mempersilahkan. Kemudian saat itu Muhammad bin Maslamah, beliau berangkat dengan 2 orang lainnya. Dan ini kisah rincinya, saya sangat sayang sekali kalau saya lewatkan. Ini penting banget. Nanti kisah rincinya karena waktu sudah mepet dengan Isya, kita akan bahas lagi insyaallah di pertemuan yang akan datang. Siapa saja 2 orang yang akan menemani siapa? Muhammad bin Maslamah ini, dan bagaimana cara mereka untuk membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf, karena cara membunuhnya ini senyap luar biasa. Mereka membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf ini di tengah malam. Di tengah malam, di kegelapan malam, dan tidak ada pengerahan pasukan. Mereka berbicara dengan Ka'ab bin Al-Ashraf, bertemu, berbicara baik-baik, bahkan nanti dikisahkan sempat berpelukan. Kan orang Arab kalau ketemu gitu kan, salaman kemudian cipika. Tetapi membunuhnya bukan pas salaman, nanti ada kisahnya bagaimana Ka'ab bin Al-Ashraf ini mendapatkan balasan yang setimpal setelah sekian lamanya menyakiti Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipertemukan di pertemuan yang akan datang, dan insyaallah apa yang kita niatkan untuk mencari ilmu Allah akan terima, dan mudah-mudahan menjadi asbab keberkahan bagi kita dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Barangkali sampai di sini dulu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.